Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan dalam 24 jam terakhir kita bisa di sini terjadi peningkatan tipis sebesar 0,85%. Dengan total market cap mencapai di 2,76 triliun US dollars. Dan untuk hari ini kita bisa lihat terjadi koreksi untuk Bitcoin dominance sebesar 0,29%. Ya, ini kayaknya mendekati ke EMA 20, tapi nanti detailnya kita coba lihat saat kita bahas mengenai Bitcoin dominance ya. Oke, kita lihat dulu kondisi Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi daily close di atas dari 84.000 ya. Walaupun ya nggak ekstrim gimana sih ya, cuma peningkatan 0,44%, tapi cukup untuk daily close di atas dari 84.089 USD. Ini adalah satu struktur resisten yang sudah berkali-kali nge-reject Bitcoin ya. Akhirnya berhasil di-reclaim. Nah, jadi PR untuk hari ini jelas ya. PR dari hari ini adalah mempertahankan 84.000 lebih 89 USD ya. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin ya. Next, untuk di weekly mungkin reminder lagi bahwa ya ini gue udah sebutin berapa kali ya. Ini mengenai resiko lower high begitu ya. Kita sudah bahas berkali-kali saat terjadi weekly close di bawah dari BSB. Seringkali terjadi rally dulu, udah gitu lower high dan lanjut lagi membuat lower low karena statistiknya ya seperti itu ya. Kayak contohnya tuh di sini ya, kita bisa lihat setelah weekly close di bawah ya, apa yang terjadi? Rally. Bahkan bukan cuma rally, ini ngepump ya. Ngepump tapi tetap lower high. Udah lower high dibanding lagi ya. Ini gue udah ngomong berkali-kali, ini bukan pasti. Gue bukan ahli nujum dan gue paling nggak suka kalau kita ngedukun ya. Nah, tapi ini adalah statistik yang terulang-ulang. Nah, maka dari itu ya tujuannya gue kasih tahu ke lu adalah supaya lu siap kalau sampai terjadi seperti ini ya. Karena di masa-masa ini ya banyak sekali orang yang kebawa FOMO begitu. Ya gimana nggak FOMO, lihat. Ini ngepump 9% basically. Ini ngepump 12% ya. Banyak orang yang ngerasa udah nih ini cuma fake out. Justru fake outnya ini bakal lanjut lagi ngepump ke atas. Taunya nggak, dibanding lagi. Nah, seperti biasa ya, kita itu adalah makhluk yang kalau udah ada ekspektasi tertentu atau kita udah mempersiapkan diri kita dulu, kita bisa siap, nggak masalah gitu. Kayak misalkan gini, kita kayak petinju lah gitu. Petinju tahu nih kita bakal kepukul nih, waduh kerasa gitu, waduh nih angle-nya salah. Nah, kita udah siap kepukul. Saat kita kepukul, boom, mungkin pusing tapi nggak knock out. Tapi kalau lu sama sekali nggak ada ekspektasi kepukul, nah disitulah orang bisa benar-benar knock out dan bangun di rumah sakit. Nah, itu juga yang sama terjadi di market ya. Kalau orang nggak siap sama sekali dengan movementnya, takutnya knockout begitu ya. Jadi ya gue kasih tahu ada skenario bisa seperti ini ya. Dan kalau mau ngomong persentasenya, lebih banyak skenario seperti ini di mana terjadi suatu lower high dulu ya. Kayak contoh di sini, lower high juga ada di sini, lower high lagi ada di sini ya. Dan di sini ya, sekali lagi banyaknya seperti itu ya. Oke. Kalau skenario di mana langsung rally ada nggak bang? Ada juga ya. Contoh seperti di 2020 saat COVID nih. Nah langsung V-shape itu juga bisa. Tapi kasus seperti ini hanya 2 kali yang gue ketemu ya, di sini dan di sini saja. Begitu. Sisanya cenderung membuat lower high dulu. Begitu. Ya makanya kita ya mempersiapkan dirinya ke skenario yang lebih sering terjadi. Begitu ya. Oke, itu aja sih ya reminder dari gue. Jadi jangan sampai terlalu kebawa bullish begitu ya. Santai dulu aja. Ingat PR besar dari Bitcoin di weekly adalah jangan sampai jebol EMA 50 begitu ya. Oke, itu aja untuk di Bitcoin secara makronya. Selanjutnya kita akan lihat dulu ke sebelum ke DXY coba kita balik lagi dulu ke daily ya. Untuk daily kita ada EMA 20 yang sudah semakin mendekat begitu. Nah, terakhir kali kena EMA 20 ke reject dan setelah ke reject ya lanjut membuat lower low yang signifikan. Ya, jadi kita lihat sekarang apakah dia akan kembali ke reject atau tidak ya. Oke, next kita masuk ke DXY. Untuk DXY kondisinya sorry ini hari Sabtu ya. Oke, jadi hari Sabtu belum ada pergerakan karena tutup ya. Kita tunggu sampai nanti hari Senin. Hari Senin seperti apa hasilnya? Ya intinya sih kalau kita
in general pengennya dia cenderung melemah begitu karena bull market yang bull market yang signifikan pergerakannya ke atas itu dalam kondisi DXY turun begitu ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance, kemarin udah retest MA20 tapi masih bertahan di atasnya. So, ya tinggal kita lihat aja apakah ini hanya suatu higher low dan akan lanjut membuat higher high atau tidak ya. Karena balance sheet udah mulai meningkat nih ya. Nah, tapi seperti yang gue sudah sebutkan dari video-video gue sebelumnya ya, ini juga pernah kejadian di tanggal 12 Februari, ya, peningkatan balance sheet. Nah, di sini udah beberapa orang ngerasa bahwa wah, udah nih altcoin season ya. Gue bilang tunggu dulu ya. Jangan keburu-buru. Ya, jangan keburu-buru. Kenapa? Karena historically speaking memang sering kali ada fake out dulu nih. Kayak di sini juga ada peningkatan kan ya di Januari. Ya, tapi nggak langsung jadi QE ya. Bahkan nggak usah ngomong QE dulu deh. QT-nya aja masih berlanjut gitu. So, jangan sampai terlalu mudah untuk untuk teriak-teriak altcoin season lagi. Begitu kita tunggu sampai peningkatannya itu terus ya, terus dan konstan naik terus. Nah, itu baru masuk ke QE. Plus bukan cuma itu aja, tapi kita harus tunggu juga the Fed yang lebih dovish. Karena kalau mau ngomongin fake out paling gila di cycle ini kejadian di sini nih. Wah, udah dong, ini udah fix QE nih, lihat peningkatannya terus terjadi ya dari hari ke hari. Tapi dibanding lagi ke bawah. Nah, kenapa dibanding lagi ke bawah? Karena kalau lo dengerin di masa-masa ini, the Fed belum ada kata-kata yang dovish. Begitu, mereka masih cenderung netral di masa ini ya, nggak kayak sekarang kan hawkish gitu. Di masa ini netral aja, masih akhirnya QT lagi, itu masih lanjut. So sabar, tunggu sampai the Fed mulai keluar statement-statement yang lebih dovish dan juga ya secara balance sheet konstan naik atau minimal sideways lah gitu ya. Kalau sideways masih bisa altcoin season seperti di 2016 ya. Nah, lihat nih. Ini flat kan? Lihat 2016 flat. Tapi bisa turun BTCD. Bisa altcoin season. Begitu. Jadi minimal kita nggak QT. QT-nya stop dulu gitu ya. Kalau masih terus QT sulit untuk altcoins bisa berjaya. Udah sesimpel itu aja. Ini permasalahan liquidity. Permasalahan orang-orang mengambil resiko. Begitu saat QT begitu dimana the Fed mengencangkan sabuk gitu ya. Ya di situ orang nggak akan terlalu berani mengambil resiko besar. Tapi saat QE ya apalagi QE di mana M2 supply akan meningkat, nah orang-orang akan berani mengambil resiko lebih besar karena tahu at some point akan ada peningkatan inflasi. Itu satu ya. Terus kedua hubungannya adalah soal bonds ya. Bonds di Indonesia kayaknya apa? Obligasi lah mungkin ya. Nah, di US ya, itu akan sering kali terjadi saat masa-masa QE obligasi akan bunganya turun. Nah, jadi bunganya turun kan orang nggak mungkin didiemin gitu loh. Nah, makanya mereka akan mengambil resiko lebih masuk ke saham, masuk ke kripto dan lain-lain begitu ya. Oke. Beres remindernya ya. Ya buat elu yang udah setiap hari nontonin DCWT udah hafal mungkin ya soal urusan ini ya, tapi seperti yang gue sudah bilang, pengulangan adalah salah satu cara terbaik untuk kita bisa masuk ke otak, benar-benar masuk. Begitu. Ya, dan gue rasa juga beberapa udah mulai sadar bahwa oh iya ya benar ya dengan diulang terus gue jadi nggak lupa. Begitu. Karena kadang-kadang kita itu kalau hal yang bagus susah untuk masuk ke otak, yang jelek gampang banget. Begitu. Omongan-omongan dukun ngepam 100x, 200x, 1000x gampang masuk ke otak. Tapi ngomongin soal liquidity suka lupa udahnya. Oh iya ya Bang Toshi padahal bahas terus. Nah, itu ya. Oke, langsung aja kita geser ke news. Untuk news ini datang dari Indonesia, di mana Indonesia mendapatkan 1,6 miliar USD dalam bentuk pajak dari digital giants seperti Meta, lalu Google, Microsoft dan Amazon. Nah, itu ya mungkin dari ya segala macam lah, mungkin dari urusan orang ads dan lain-lain. Tetapi mungkin yang pengen gue highlight adalah untuk kripto ya, kripto sudah mencapai 74 juta USD dari 2022 ya. Nah, itu kurang lebih ya dihitung oleh Jakarta Group ini senilai 1,21 triliun triliun rupiah ya. Jadi sebenarnya not bad at all ya untuk kripto ini sendiri secara pajaknya ya.
Nah, tinggal pertanyaannya ini dipakainya bener nggak? Ya, ya kita tahu lah belakangan ini banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia. So ya, I don't know. Ini dananya kemana ujung-ujungnya? Ya, tapi semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ya karena sekarang semua borok-boroknya lagi keluar ya. Ya harapannya sih ya gini, kalau gue sih nggak akan naif lah berpikir bahwa oh gue nggak mau ada korupsi sama sekali, itu nggak mungkin lah apalagi buat Indonesia ya karena di negara-negara maju pun pasti ada korupsi ya. Tapi tolonglah dikurangin lah ya, kita masih banyak yang perlu ya, rakyat masih banyak yang perlu dana itu gitu loh ya. Tapi Indonesia kita malah banyak sekali korupsinya, salah satu negara yang paling banyak korupsi. Jadi ya semoga membaiklah Indonesia ya. Oke, next kita lihat aja economic calendar untuk hari ini kan hari Minggu, kita akan coba bahas minggu ke depan ada apa aja yang penting ya. Langsung aja kita masuk di hari Senin. Dari US kita akan ada core retail sales dan juga retail sales ya. And then hari Selasa kita dari US, oh lucu ya ini tumben Selasa malah libur ya. Selasa nggak ada bintang 3 sama sekali. Hari Rabu dari US kita akan ada crude oil inventories. Lalu hari Kamis seperti biasa ini selalu paling ini ya, paling padat dan paling bikin deg-degan. Kita akan ada FOMC economic projection, FOMC statement, dan juga dua ini mungkin yang paling gila ya, yaitu adalah interest rate decision dan juga FOMC press conference. Lalu di sorenya kita akan ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, Initial Jobless Claim, and Existing Home Sales. Ya, jadi biasalah hari Kamis yang akan paling banyak data-data yang memungkinkan market untuk extra volatile ya. Jumat libur ya, nggak ada bintang 3 ya. Oke, itu kurang lebih untuk minggu ke depan ya, lumayan padat dan highlightnya otomatis adalah hari Kamis. Ini yang mungkin bisa mengubah kondisi market nih. Kita lihat statementnya seperti apa. Apakah mereka akan lebih dovish ya? Nah, kalau mereka lebih dovish, lalu juga interest rate decision ternyata lebih rendah dibandingkan dengan si penurunannya lebih besar dibandingkan dengan forecast, itu bisa membuat market lebih bullish ya. So ya kita tinggal tunggu aja, jangan tebak-tebakan ya, karena kadang-kadang gue masih suka ngakak, ada yang bilang wah jangan cuma dibahas kapan dong, nggak guna kalau kayak gitu, kasih tahu dong mau ngepam atau ngedam. Sorry, gue nggak mau bohong, gue nggak tahu bakal ngepam atau ngedam, gue bukan cucu Jerome Powell ya. Dan bahkan kadang-kadang hasilnya bagus pun ya, interest rate decision waktu itu sempat udah turun, market koreksi, mau ngomong apa, nah jadi sekali lagi ya, kalau lo pengen tipe yang kayak oke, ini ada data penting, terus gue disuruh bakar menyan gitu, ini bakal naik atau turun, sorry salah channel ya. Di sini bukan channel dukun, bukan channel tebak-tebakan. Di sini kita akan bahas resiko. Kita akan bahas resiko, bagaimana cara menjaga resiko, bukan cara nebak market mau kemana. Kalau mau gue satu hal yang gue bisa tebak dan pasti terjadi adalah market bakal ke kanan, nggak ke kiri. Udah, itu aja ya. Oke. Beres, kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama-sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, untuk posisi futures masih belum ada setup ya. Kecuali buat lo yang kemarin nge-short dengan cukup tinggi resiko ya, akhirnya kalian kena cut loss ya. Makanya itu gue bilang lebih beresiko karena MA200-nya terlalu dekat ya. Oke, untuk posisi spot berarti 84.000 udah kena nih ya, buy limit pertama dengan MA200 sudah deket banget, jadi gue hitung confluence aja. Lalu buy limit kedua di 81.000 lebih 85 USD, dan buy limit ketiga di 78.547 ya. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya si posisi shortnya nggak turun lagi. Jadi ya udah cukup lah ya, sebenarnya profitnya udah nggak kira-kira nih. Posisi long udah profit, short profit, long profit lagi. Emang mau berapa kali? Kalau diulang terus gini ya asik juga, tapi ya faktanya enggak lah ya. Jadi akhirnya untuk posisi short kemarin sayangnya cut loss, tapi cut lossnya tipis sih ya. Nah buat lo yang baru bangun sekarang dan baru sadar ternyata di atas dari 1932, silakan tutup posisi. Jadi nggak minus ya, tapi jangan keseringan kayak gitu ya. Ini lagi kondisinya bagus nih. Tapi kalau kondisinya lagi nggak sesuai harapan malah lebih tinggi kan bikin sakit perut gitu ya. Oke, untuk posisi spot karena terjadi reclaim, jadi buy limit di sini udah kena ya di 1932,7. Selanjutnya di 1849,9 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan di Ethereum. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, gue ingatkan lagi minggu depan ini akan cukup penting nih ya, karena kita tahu the Fed sekarang banyak orang masih menyatakan bahwa the Fed masih akan cenderung hawkish ya, di mana interest rate juga kemungkinan besar akan stay the same. Tapi ingat, at the end of the day itu masih cuma perkiraan semua ya, jadi masih ada kemungkinan ternyata tidak sesuai dengan forecast. We'll never know ya, kita nggak punya data sama seperti si Jerome, jadi kita nggak tahu, jangan-jangan waduh ini udah harus dibikin QE. We'll never know, mungkin aja ya. So ya kita sekali lagi tugasnya adalah bereaksi terhadap market ya, bukan kita nebak market mau ngapain ya. Gitu. Jadi ya santai aja, kita tunggu sampai tanggal mainnya ya, kita lihat mereka akan seperti apa dan caranya gimana bang kita biar bisa terus profit lagi di market. DCA udah dengan cara dicicil aja ya, dicicil aja. Kalau kena support beli ya. Di sini kan banyak nih supportnya, ini bukan garis-garis biru, lalu garis merah ini, garis biru, hijau dan biru ini bukanlah pajangan. Ini tempat kita untuk akumulasi gitu ya. Dan sekali lagi jangan sampai berpikir bahwa akan ada satu indikator paling paten yang nggak akan mungkin salah gitu. Nggak ada yang seperti itu ya. Tidak ada yang seperti itu. Maka dari itu ya kita melakukan terus DCA begitu. Ya, oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.